Nah, dari situ kita akan coba masuk ke dalam anatomi infografis. Berbagai jenis infografis itu memerlukan elemen tertentu. Infografis waktu harus menyertakan cap tanggal, perbandingan harus menyertakan kolom garis, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba melihat infografis dari sisi desainer komunikasi visual. Sebagai seorang desainer komunikasi visual, Anda harus bisa memastikan ya bahwa setiap desain yang Anda bikin itu ada dua faktor ini. Ada faktor intangible dan tangible. Tangible itu terlihat, intangible itu yang tidak terlihat. Nah, sesuatu yang terlihat itu adalah sesuatu yang mungkin modal software saja sudah cukup, meskipun di beberapa hal kita juga harus tetap melakukan riset. Kalau Anda sebagai operator ya, atau sebagai yang tinggal setting ada briefnya, ya mungkin Anda cuma menjadi visualizer gitu ya. Tapi mungkin untuk menentukan tema besar, judul itu membutuhkan effort yang lebih. Ada gambar, ada keselarasan jenis huruf, ada harmonisasi warna, ikon, simbol pendukung gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dari 1 sampai 4 dari gambar sampai ikon simbol itu adalah hal yang bisa Anda lakukan tanpa harus belajar gitu ya. Misalnya kalau Anda punya skill Corel, AI dan sebagainya, Anda pasti bisa gitu. Tapi untuk menentukan tema besar, judul, deskripsi singkat, butuh effort yang lainnya. Kecuali Anda kerja dalam satu tim dan itu sudah di briefing gitu ya. Sehingga di sini posisi Anda sebagai pengrajin visual, sebagai visualizer saja. Sedangkan intangible itu Anda bisa menerapkan kaidah-kaidah desain gitu. Ada kesatuan visual, ada hierarki, ada layout, ada prinsip gestalt gitu ya, ada alignment, margin, spasi, keseimbangan, titik fokus, dan aliran gitu. Yang mana ini sebenarnya akan membuat infografis Anda tadi menarik, nyaman, dan mudah untuk dilihat gitu, dipahami. Ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ada kontras dan aksesibilitas tentunya ya, bagaimana Anda bisa menentukan ini semua. Ini saya ambil dari Wims. Oke, misalkan seperti ini nih, sesuatu yang terlihat ya, tangible. Dari tema laut, harmonisasi warna biru, judulnya Marine Monster, deskripsi ada di bawahnya, fontnya juga Anda bisa lihat gitu ya. Ada icon simbol pendukung di situ. Ini adalah sesuatu yang terlihat. Semuanya terlihat. Tapi biasanya kita butuh menggali lebih dalam lagi untuk bisa menampilkan ini dengan nyaman. Karena kalau Anda tidak mempertimbangkan yang intangible aspek tadi, sesuatu yang aspek yang terlihat tadi, ini mungkin tidak akan tertata senyaman ini. Nah, dalam sesuatu aspek yang visual tadi, tangible tadi, setidaknya Anda harus paham teori tentang warna yang harmonis, jangan bertabrakan, jangan membuat mata pusing. Setidaknya Anda harus memperhatikan bagaimana Anda mengambil warna gitu ya. Kalau Anda masih kesulitan, ada website namanya Color Hunt, Anda tinggal masukkan kata kuncinya vintage, kata kuncinya modern, kata kuncinya apa, nanti dia akan keluar sendiri warna-warna yang selaras dengan itu. Kemudian ada huruf ya, ada font. Anda bisa lihat di sini ada font yang berat, ada font yang ringan, ada yang berkait dan tidak berkait. Anda harus bisa memberikan pertimbangan khusus. Sesederhana huruf yang punya kait itu biasanya digunakan untuk teks yang panjang gitu ya, karena kaitnya itu membantu mata membaca lebih cepat. Dan tipsnya adalah mohon kalau dalam satu tampilan visual itu jangan lebih dari 3 jenis huruf hanya, karena Anda lagi seneng ngulik font, baru download banyak font ya, judulnya pakai font ini, deskripsi pakai font itu dan sebagainya, itu akan malah membuat pusing. Dan ini ya Anda lihat ya, ini tahap intangible-nya, bagian intangible, sesuatu yang tak terlihat itu. Ini adalah salah satu yang tata letaknya. Ada tata letak ini akan membuat Anda paham bagaimana arah mata membaca. Ya, kita lihat dulu ikannya, kita lihat judulnya ya. Kemudian ke bawah yang memang gambarnya besar, yang secara tidak sadar akan mengarahkan mata membaca gitu ya. Terus sebelahnya ada gambar lagi, kemudian sebelahnya ada gambar, tapi kita lihat judulnya akhirnya ke atas dulu, baru lihat ke bawah seperti itu. Dan ini berkaitan dengan hierarki visual, berkaitan dengan flow visual yang akan menentukan kemudahan mata dalam membaca. Ada juga harus memperhatikan ya readabilitasnya. Maksudnya adalah kemudahannya dalam keterbacaan gitu ya. Anda harus bisa memastikan ya huruf yang Anda gunakan itu sesuai dan mudah untuk dipahami. Ada huruf Atkinson, illegible gitu ya. Satu huruf yang memang meskipun dia punya rabun ya, dia masih bisa melihat, mengidentifikasi huruf-huruf ini. Kemudian ada prinsip Gestalt. Nah, prinsip Gestalt ini nanti bisa masuk di materi dasar lainnya ya, tentang simplicity, similarity, proximity gitu ya, closure, figure and ground, continuity, order and symmetry, synchrony dan sebagainya. Karena dalam satu tampilan visual kalau Anda memperhatikan kaidah ini, itu akan lebih nyaman dipahami. Kemudian ada grid juga, bagaimana Anda menampilkan huruf-hurufnya gitu ya.
Kalau Anda lihat gridnya ini ketika jadi dia akan hilang gitu ya, sehingga hurufnya tetap akan nyaman dibaca. Tapi kalau muncul gridnya jadinya seperti ini gitu ya. Nah itu yang kuning itu dia sudah tidak pakai grid tapi tetap bisa nyaman dibaca karena memang ada ketika dibikin dia membuat garis-garis tadi, garis bantu tadi, grid tadi itu seperti itu. Dan ada berbagai macam layout ini ya. Nah, Anda bisa sesuaikan mana yang sesuai dengan Anda gitu. Dan ini juga ya, dengan grid itu Anda bisa mengelompokkan food and beverage di sana, animals di sini gitu ya, di kanan dan di kiri. Kemudian bagian tengah itu fokus untuk visualnya, dan infografis ini biasanya kita temui di Taman Safari dan sebagainya gitu ya. Kita akan melihat ini ada grafisnya, ada informasinya, dan menampilkan ini semua Anda bisa menggunakan grid untuk memudahkan Anda dalam menatanya gitu ya. Baik, masuk tahap 5 adalah metodenya. Ini yang paling penting ya.